Niat ingsun amat ajiku si pangadekku gelap sewu, suaraku rep sirep, sing andeleng maring aku, saking kersane Gusti. Meski belum pernah mendengarnya, namun Mimin yakin kalian pastilah tahu penggalan apa itu. Benar, itu adalah penggalan salah satu dari ribuan mantra yang tersebar di seluruh dunia. Ya, mantra memang sejatinya tersebar bukan hanya di Indonesia saja, namun juga di seluruh dunia. Untayan kata-kata dengan rima yang tidak beraturan dan terkesan campur aduk ini begitu tersohor dan masih eksis digunakan hingga saat ini. Mantra digunakan dalam berbagai keperluan, baik individual maupun dalam acara-acara tertentu yang syarat dengan hal yang berbau mistis, niat baik maupun jahat, seperti misalnya untuk menghalau hujan, angin, badai, dan berbagai bencana lainnya, hingga untuk mencelakakan musuh, mombonoh, tinpi, menyenteh. Pasalnya, mantra diyakini bukanlah hanya sekedar susunan kata-kata saja, namun dipercaya memiliki unsur magis yang terkandung di dalamnya. Benar, mantra adalah kata, kalimat, juga bunyi yang mampu menghadirkan perubahan spiritual di dalam diri. Secara etimologinya, mantra berasal dari dua suku kata, yakni manana dan trana, yang bermakna pembebasan dari kefanaan dunia. Keberadaan mantra sendiri telah tersebar dan lazim digunakan sejak zaman nenek moyang terdahulu. Pun begitu termasuk di Nusantara. Adapun dalam penciptaannya tentulah tidak sembarangan dan sangat erat kaitannya dengan hal mistis, baik disengaja maupun tidak. Terciptanya mantra sangat erat kaitannya dengan doa. Perbedaan di antara keduanya memanglah begitu tipis. Keduanya sama-sama bersirkel dalam hal spiritualisasi, sugesti diri. Namun berbeda dengan doa yang bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun, mantra tidak bisa digunakan oleh sembarang orang, meski orang tersebut bahkan sudah hafal di luar kepala bait-baitnya. Diharuskan terlebih dahulu melakukan proses ataupun juga ritual tertentu sebelumnya untuk bisa menggunakan mantra ini. Dan proses ini memiliki tingkat kesulitan yang berbeda tergantung tingkatan mantra itu sendiri. Semisal ada yang hanya butuh berpuasa selama sehari di waktu tertentu, sampai tingkatan sulit yang bahkan memerlukan pengorbanan untuk bisa menggunakannya. Istilah bekennya yaitu penebusan. Jikapun sudah lulus dari proses penebusan tersebut, ada pula mantra yang selain daripada itu juga mengharuskan si pengguna untuk menyiapkan media tertentu sebelum bisa menggunakan mantranya. Semisal mantra voodoo atau lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan santet, yang memerlukan media berupa boneka ataupun alat yang kemudian harus terkontaminasi terlebih dahulu dengan si calon korban. Dalam penciptaan mantra pada awalnya, ada yang memang disengaja, misalnya sebelumnya seorang tokoh yang merangkai terlebih dahulu untayan kata, lantas kemudian dia melakukan proses untuk membuat untayan katanya menjadi mengandung energi. Ada pula yang dalam penciptaannya tidak disengaja, semisal seorang tokoh yang mendapat bisikan atau lebih dikenal dengan istilah wangsit. Ya, memang dalam hal mantra ini tentu sangat erat kaitannya dengan peran jin, meskipun tentu tidak semuanya.
Tidak bisa dipungkiri memang, bisa saja bahkan sangat besar kemungkinannya bahwa jinlah yang membisikkan hingga membuat untayan kata yang sebelumnya hanya sekedar susunan kata-kata biasa menjadi bait-bait yang begitu fungsional secara spiritual. Namun, ada juga mantra yang dalam penciptaannya justru berawal dari doa para tokoh sebelumnya. Misalnya, seorang tokoh yang selalu memanjatkan doa tertentu setiap akan melakukan hal tertentu, dan lantas sikapnya ini tersebar dari mulut ke mulut hingga pada akhirnya doa tersebut mengalami penyimpangan dari yang awalnya sebuah doa, pada akhirnya tercampur dan berubah menjadi mantra. Tentu ini juga tak lepas dari peran para pengikut Azazil dalam usahanya untuk membelokkan hal yang lurus menjadi sebuah kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Di Indonesia sendiri, persebaran mantra sangat beraneka ragam. Di samping tentu saja karena Indonesia adalah negeri maritim dengan beraneka ragam budaya dari tiap kepulauannya, juga hal ini tak lepas dari para pelancong yang begitu banyak yang tertarik untuk singgah dan menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan Nusantara di masa silam. Itulah mengapa begitu beraneka ragam mantra yang tersebar di Nusantara, dari yang masih murni dengan bahasa lokal kunonya, yang mengandung Weda India, yang tercampur Hindu dan Buddha, hingga yang tercampur dengan serapan dari Arab. Well, pro maupun kontra terhadap keberadaan mantra ini, semua tergantung pada persepsi masing-masing individu saja. Kebijaksanaan lahir dari mendengar dengan baik, melihat dengan benar, dan menimbang dengan hati yang bersih. Agama anjeun keur anjeun, agama kuring keur kuring. Hatur nuhun.